berikutnya adalah bagian 3, quality control, yaitu control chart untuk attributes. Ya, sudah dijelaskan tadi adalah control chart untuk atribut adalah di mana kita menggunakan control chart yang berbeda antara data yang kita ukur dengan data yang kita hitung gitu ya. Untuk pengukuran pada data yang dihitung itu control chartnya ada dua juga, yaitu P chart dan C chart. Nah, P chart itu control chart yang digunakan untuk mengukur proporsi dari defect dalam sebuah proses. Jadi kalau kita punya inspeksi yang mengukur, kalau proporsinya segini masih normal defectnya begitu ya. Seperti yang contoh tadi, sebuah kita akan mengirim barang begitu ya dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau kita mau melakukan inspeksi untuk semua item yang ada di barang tersebut, tentu adalah best skenario begitu ya. Tapi kan tidak mungkin. Jadi kemungkinan besar akan diambil sampelnya. Dari sampel ini kita mau tahu jumlah defect atau proporsi defect dari sampel yang kita ambil ini berapa. Dari situ kita bisa tentukan apakah dia masih in control atau ada permasalahan pada batch yang kita terima tersebut. Nah, itu pakai P chart. Nah, selain itu kita ada juga ada namanya C chart, yaitu ini per itemnya ya. Untuk satu control chart kita akan menghitung jumlah defect per itemnya. Jadi satu item ini dicek ada berapa sih jumlah defectnya di dalam item tersebut. Misalkan kalau ada handphone begitu ya yang dicek, satu handphone ini kameranya rusak, layarnya rusak, kemudian touch home screen-nya rusak, kemudian sidik jarinya rusak seperti itu, atau labelnya lepas gitu. Jadi itu adalah kita makainya nanti control chart yang C chart. Jadi ini penjelasan yang tadi ya, studi kasus di mana proses-proses yang diamati mana yang cocok untuk menggunakan P chart begitu ya. Jadi kalau kita mau menentukan batch yang datang ini bagus atau kualitasnya buruk gitu ya. Jadi berdasarkan penghitungan jumlah sampel, proporsinya gitu kan. Pas atau tidak gitu. Kemudian jadi rumusnya dulu. Nah, untuk center line-nya kita perlu pakai yang ini. P adalah total number of defect untuk keseluruhannya dibagi dengan untuk masing-masing sampelnya dibagi dengan total number of observation. Kemudian selain P itu kita juga mengukur standar deviasi dari proporsi tadi, yaitu diukurnya dengan akar P dikali 1 min P per N. Nah, nanti akan lebih jelas di contohnya begitu ya. Upper control limitnya adalah P tambah Z, ini adalah nilai berapa sigma yang kita inginkan gitu ya. Kalau yang tadi kan contohnya ada pakai 3 sigma, kemudian kali standar deviasinya. Nah, begitu juga untuk C chart. Nah, C chart ini sama kayak tadi ya. Saya sudah jelaskan. Contohnya adalah untuk per unitnya ini ada berapa sih defectnya. Jadi diukur per unitnya. Berarti seperti misalkan jumlah scratch, chips, dent dari satu item, cracknya atau ya bisa implementasinya tidak hanya untuk barang-barang kerusakan barang ya, tapi juga bisa di jumlah call atau complaints dalam satu kali service begitu misalkan. Rumusnya kurang lebih sama, C-nya itu rata-rata complaints-nya. Nah, sekarang upper control limitnya ya tinggal dikali dengan akar C-nya saja. Oke, nah di sini kita contoh lagi ya. Contohnya ada seorang inspektor begitu ya menghitung jumlah defect dalam monthly billing statement. Jadi dalam monthly billing statement dari sebuah perusahaan telepon
gitu dia menghitung berapa jumlah defect di monthly billingnya. Jadi kita punya 20 data sampel begitu ya. Kemudian dia ingin membuat control chart yang punya confidence level 99,74%. Ini sebenarnya sama dengan 3 sigma begitu ya. Kemudian each sample combine 100 statement. Jadi dalam satu sampel itu, dalam satu sampel itu ada 100 statement. Dari 100 statement ini kita akan melihat berapa yang defect begitu ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Oke, sampel 1 ini ada 100 statement. Dari 100 statement itu ada 7 yang defect. Jadi sebenarnya proporsinya ya 7/100 gitu ya di sini. Kemudian yang kedua ada 100 statement, 10 yang defect. Nah, begitu semua. Yang pertama yang perlu dihitung adalah total number of defect. Jadi ini semua di total begitu, maka kita dapat 220. Nah, kemudian berikutnya adalah data yang kita perlukan adalah mencari nilai Z. Kan tadi nilai rumusnya pakai nilai Z begitu ya. Nah, Z itu kan 2 tails. Jadi ini dia maksudnya dia menggunakan tabel Z untuk mencari nilai confidence dari 0,9974. Jadi kalau teman-teman lihat bukunya, silahkan refer to Appendix B Table A, maka kita akan menemukan nilai Z dari 0,9974 itu kan ada 2 tails ya, kiri sama kanan, jadi perlu dibagi 2. 4,987. Jadi nilai 4,987 di Appendix B ini nanti kita akan dapat Z-nya nilai 3. Ya, makanya saya bilang 99,74 itu Z-nya adalah 3. Jadi kemudian kita sudah punya lengkap datanya, kita bisa masukkan ke sini. Pertama kita hitung nilai total number of defects dibagi dengan total number of observation. Jadi 220, observationnya ada 2, sampelnya ada 20, masing-masing sampel punya 100 statement. Jadi 20 kali 100. Maka nilai proporsi yang diinginkan dari yang normalnya adalah 11, begitu ya, center line-nya 0,11. Proporsi defect dari 100, berarti dari 100 11 statement lah yang rata-rata defect-nya yang wajar begitu ya. Nah, tapi kita kan perlu juga menghitung upper limit dan lower control limitnya kan ya. Jadi kita akan menghitung begini. Kita perlu nilai standar deviasi sampelnya dulu kan. Nah, standar deviasi sampelnya berdasarkan rumus tadi, akar P dikali 1 min P dibagi N. N-nya itu adalah jumlah statement ya, bukan jumlah total sampelnya. Jadi N-nya adalah 100. Jadi kita dapat 0,313. Jadi kemudian kita sudah bisa dapat nih berapa upper control limitnya dan lower control limitnya, tinggal dimasukkan ke rumusnya. 0,11 tambah 3 kali 0,313 dapat upper control limitnya 0,2396. Lower control limitnya rumusnya sama tapi dikurangi 0,161. Nah, ini kalau kita plot masing-masing begitu ya. Sampel nomor 1 kita dapat berapa persen, sampel nomor 2 kita dapat proporsinya berapa persen begitu ya. Nah, ini kalau dilihat yang nomor 20 ini yang bisa disimpulkan out of control, dimana dia number of defect-nya 21 ya. Ini semua masih rendah nilainya, dia dapatnya 21. Oke, berarti ini agak tinggi. Jadi inilah yang kalau kita plot ke control chart, dia ada di sini. Ini yang ke-21. Yang ke-20, yaitu jumlah defect-nya 21. Jadi dia disimpulkan out of control karena di atas dari upper control limit dan di atas lower upper control limit gitu ya. Oke, berikutnya ada juga contoh number of defect dari per item. Jadi ini observasinya dilakukan per item ya. Jadi contohnya berbeda. Rolls of coil wire are monitor using C chart. Jadi ini objek amatannya.
Kemudian kita mengamati 8 item begitu ya. 8 item dari role tersebut. Kemudian kita akan melihat apa saja defect yang ada di item masing-masing item begitu ya. 18 roles yang diamati. Jadi kita akan punya 18 sampel. Nah, di sini sama, kita akan menghitung total number of defect dulu. Total number of defect dibagi dengan total observasi, itulah nilai centernya. Rata-rata jumlah defect per coilnya adalah 2,5. Kemudian kita gunakan rumus yang sama. Kita akan gunakan mekanisme yang sama, masukkan ke dalam rumusnya. Nilai C-nya kita udah punya, nilai Z-nya tadi jelas ya, 3 dikali akar dari C ini. Maka kita dapat upper control limitnya dan lower control limitnya. Kemudian kita plot data tadi, misalkan yang ini jumlahnya 3 di sini dia. Kemudian yang ini jumlahnya 2 di bawah dia. Nah, ini kita lihat semua ternyata masih in control. Oke. Jadi di sini bisa dipahami bahwa menggunakan control limit itu memang bagus begitu ya untuk melakukan monitoring suatu proses ataupun suatu barang yang kita terima. Tapi ada beberapa consideration yang memang harus dilakukan oleh manajer supaya tidak inspeksinya itu atau control chartnya itu efektif penggunaannya begitu. Salah satu considerationnya, beberapa considerationnya diantaranya ini, pada poin mana akan digunakan control chart tersebut, berapa jumlah sampel yang akan diambil, berapa kali melakukan sampling. Kemudian ya yang tadi ya, kalau kita harus tahu dulu apa tipe control chart yang akan kita gunakan, variable control chart apa attribute control chart. Oke, berikutnya nanti ada run test, bagaimana menggunakan run test untuk mengecek apakah data yang kita observe ini dia memiliki variasi normal saja atau ada variasi di dalamnya yang kita tidak bisa, yang kita belum consider begitu ya. Jadi kalau dia sudah ada variasi tidak normal sebelum kita menggunakannya, tentu ya nanti hasil dari control chart kita not in control terus. Jadi kita perlu cek dulu dengan run test sebelum kita pakai control chartnya. Oke, demikian yang kedua.